Ya, selamat pagi. Balik lagi ke channel podcast gua, channel YouTube gua, dua-duanya sama, yaitu Kiki, gua sendiri. Gua sekarang bakal ngebahas bakal ngebahas buat tema yang sekarang ini, yaitu earn your respect with your instinct. Itu lu gimana cara dapetin respect dari insting lu sendiri. Nah, gua mau cerita nih dari pengalaman gua pribadi ya. Dulu waktu gua tinggal di Pegahan, apaan sih, nggak tahu, di alam. Kesel gue buat guys gangguin. Ya, jadi waktu waktu gua di rumah yang dulu ya, di Bedahan, di dekat Soto Pidang, lebih tepatnya. Gua tuh di sana tuh kayak dalam hal berteman tuh, lingkupannya di sana tuh kurang enak ya. Kenapa gue bilang kurang enak? Karena di sana tuh milih-milih temen, dalam artian milih-milih temen tuh kayak lu kalau nggak sesuai dengan apa yang dimau sama teman-teman lu tuh nggak bakal ditemenin lah, istilah dijauhin, bisa dimusuhin juga. Nah, di situ tuh gue sempat mikir gimana caranya gue bisa dapat respect dari mereka, tapi dengan cara gue udah pertama udah nyoba lah, istilahnya kayak pakai tutur bahasa lah, lebih lebih enak nggak gunain kekerasan, karena gue orangnya nggak demen kekerasan ya. Jadi gue lebih utamain kayak musyawarah gitulah, mufakat. Jadi gue ngomongin kenapa nggak suka sama gue, atau mungkin apa cara gue yang salah kan, atau nggak cocok buat mereka kan. Nah, terus cara itu tuh nggak ampuh buat buat terapin respect gue ke mereka tuh. Nah, makanya gue ngambil jalan kedua nih. Jalan kedua gue itu tuh sebenarnya nggak patut sih buat dicoba atau dilakuin. gue gue berselisih lah entah sama teman-teman gue yang di sana, satu-satu. Pernah lah istilahnya kita baku hantam ya. Nah, mungkin dari semenjak itu mungkin mereka baru ngerti ya, kayak wah iya nih, ini kayak gua kalah nih, atau mungkin dia lebih takut gitu istilahnya. Rasa takutnya dia tuh mereka bikin bikin respect lah intinya, maksudnya bikin segan, biar segan. Jadi kayak omongan gue tuh akhirnya udah mulai didengar satu demi satu istilahnya, mungkin udah banyak yang menerima lah. Nah, yang 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 gue alamin sekarang juga, waktu gue tinggal di sini juga di komplek Beni juga, ya kurang lebihnya juga hampir sama sih. Ya mungkin cuma masih satu kampung ya, cuma beda RT sama RW. Ya nggak bisa gue pungkirin juga sih metode yang gue pakai buat nyari respect gue. Nah, cuman gue pengen setelahnya tuh, pas setelah gue udah ngalamin ini, gue pengen coba tuh kayak, coba deh, uh, kayak dari respect. Gue nggak pengen kayak gitu, maksudnya kan buat sekarang kan zaman juga udah ini ya, istilahnya udah nggak primitif lah kayak dulu. Jadi lu apa-apa juga nggak harus dilakuin dengan kekerasan ya, nyari respect. Nah, itu tuh salah satu contoh lah buat di inner circle gue yang gue tinggalin sekarang ya. Nah, gue pengen tuh buat nanti kedepannya tuh coba deh, uh, res, nyari respectnya lebih positif, kayak misalkan lu lebih lebih peka lah sesama ini apa, teman-teman, terus sama lingkungan.
coba mulai berbaur istilahnya, ya dari hal-hal kecil lah. Nah, ada teman yang kesusahan dibantu, terus nongkrong lah, bisa berbaur nggak harus sama sesama sih, maksudnya kayak cowok-cowok gitu ya. Ya kalau bisa sih ke cewek biar nggak kaku aja. Nah setelah itu, dari situ tuh udah kelihatan tuh, udah kelihatan kayak orang-orang yang bakal respect sama lu, misalkan waktu lu lu pas lagi ada lah istilahnya, kelihatan kan tuh istilah mana yang bakal selalu ada buat lu. Terus kalau pas lu lagi nggak ada bakal kelihatan nggak ada. Nah tapi kelihatan kan respect yang lu dapet ke mereka-mereka tuh kelihatan istilahnya kadarnya gitu. Nah di sini tuh bakal bakal gue perjelas lagi buat masalah uh, apa ya, insting ya. Nah kalau insting itu sendiri tuh istilahnya itu naluri lu deh, naluri lu dalam dalam mengembangkan buat respect lu tuh, nilai apa, nilai-nilai respect lu sendiri tuh gimana caranya ya. Gua anggap lah lu pada bisa, udah bisa baca situasi lah, sebego-begonya juga ya masih masih enggak lah, masih aware lah kalau lu tuh di di respectin sama orang-orang sekitar lu apa enggak. Nah dari awalnya tuh gua apa ya, gua lupa anjir, yang muter-muter di respect doang. Gua adalah, ya intinya sih, oh iya gua lupa nih, lu juga harus butuh respect sama orang tua. Orang tua ini konteksnya nggak cuma orang tua lu, keluarga lu yang lebih tua, saudara lu yang lebih tua, warga-warga di sekitar lu, tuh lu butuh respect. Enggak sih butuh, ya butuh respect. Tuh, butuh respectnya ini dalam artian ya lu kan hidup istilahnya berdampingan ya, seenggaknya kan harus mulai menghargai satu sama lain ya. Cuma tapi lebih ditekanin sih, hargai diri lu sendiri deh istilahnya, jangan malu-maluin, bikin apa, image lu buat orang-orang tuh ya lebih lebih diakui lah keberadaannya gitu loh, eksistensinya eksistensinya lebih diakuin ketimbang sebelum-sebelumnya. Dari situ mungkin derajat lu sedikit demi sedikit naik istilahnya, karisma lah bisa dipakai di situ. Karisma lu bakal berubah, siap pembawaan lu, orang-orang lihat lu gimana. Nah enak tuh kalau istilahnya udah kecapai aja. Nah lu gampang tuh buat buat ngambil benefitnya, banyak benefitnya di situ, tergantung lu gunainnya bener atau salah lu gunainnya. Misalkan kayak lu bakal jadi orang yang didengar lah istilahnya, atau yang vokal lah dari beberapa kelompok. Nah itu istilahnya lu pasti punya suara lah istilahnya, punya followers, punya pengikut tuh. Nah di situ tuh lu buat ngejalanin suatu acara atau ngejalanin kegiatan-kegiatan lain istilahnya, insya Allah mudah lah buat dilaksanainnya, karena lu udah punya follower lu, itu teman-teman lu sendiri atau orang-orang yang istilahnya yang respect sama lu. Terus ya apalagi oh dalam dalam misalnya dalam kehidupan lu
bakal dikenal lah sama banyak orang ya, walaupun istilahnya notabene tuh lu nggak kenal kenal banget atau nggak deket-deket banget sama mereka. Nah di situ tuh di situ tuh bakalan ya enak lah pokoknya dijalaninnya selama lu punya respect, semua tentang respect. Ya udahlah, kayaknya segitu aja buat podcast hari ini. Habis gue bingung, gue sendiri, teman gue yang satu lagi nggak ada, lagi sibuk. Udah kalau kayak gitu gue pamit undur diri. Gue Vicky, dan tunggu channel podcast selanjutnya dengan tema yang absurd dan nggak jelas. Semoga yang dengar nggak bosan, yang nonton juga nggak bosan.